Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda pintar, tentunya ibu-ibu ingin selalu memberikan ASI yang cukup agar manfaat yang didapatkan bayi bisa optimal kan? Sebenarnya, produksi ASI masing-masing ibu bisa mencukupi kebutuhan gizi bayi. Hanya saja, produksi ASI yang dihasilkan setiap ibu bisa berbeda-beda loh. Nah, inilah alasan mengapa para ibu menyusui giat mencari cara untuk memperbanyak dan memperlancar produksi ASI. Lantas, apa yang kita ketahui supaya ASI deras? Di sini, saya akan membahas bagaimana ya supaya ASI deras. Yuk tonton videonya. Sebelum menonton video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vera Dari Santika dengan nomor NIM 28710801115 dengan prodi D3 Kebidanan untuk memenuhi salah satu tugas pengantar asuhan kebidanan Kampus Akademi Kebidanan Geraha Husada Cirebon. Setiap ibu pasti tahu bahwa air susu ibu atau yang disebut juga dengan ASI adalah salah satu hadiah terindah yang bisa diberikan pada bayi mereka. ASI adalah sumber makanan terbaik bagi bayi yang mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang optimal. Namun, terkadang seorang ibu merasa bahwa produksi ASI-nya kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan bayi. Produksi ASI yang lancar akan sangat membantu ibu di masa menyusui. Sayangnya, tak jarang semua ibu mengalami ASI seret atau hanya keluar sedikit sehingga tidak bisa memberikan jumlah ASI secara optimal kepada bayi. Beberapa faktor penyebab ASI seret tersebut diantaranya perasaan stres, baby blush, atau postpartum depression. Tapi jangan khawatir ya bunda-bunda, ada beberapa cara dan tips untuk meningkatkan produksi ASI. Apa sajakah itu? Berikut masing-masing penjelasannya. Beberapa cara memperbanyak ASI yang bisa coba bunda lakukan di rumah. Yang pertama itu rutin memompa ASI. Jadi, memompa atau pumping ASI sama-sama merupakan bentuk manajemen ASI perah untuk si kecil. Payudara yang sering digunakan untuk menyusui atau dipompa secara otomatis akan rutin menghasilkan ASI. Usai menyusui si kecil, payudara si ibu biasanya masih terasa kencang dan keras karena di dalamnya itu terdapat sisa ASI. Sebaiknya ibu segera mengosongkannya menggunakan pompa ASI dan menyimpannya di dalam lemari pendingin dengan suhu yang pas agar tetap awet untuk jadwal menyusui selanjutnya. Aktivitas ini diketahui dapat memperbanyak ASI karena payudara yang kosong dapat memicu produk ASI tetap berjalan. Cara yang kedua, lebih sering menyusui. Semakin sering disusui akan semakin banyak ASI yang diproduksi. Pada beberapa minggu di awal kelahiran bayi, jadwal pemberian ASI biasanya belum teratur. Meski begitu, ibu dapat memberikan ASI kapanpun bayi membutuhkannya. Ibu disarankan memberikan ASI setidaknya 2-3 jam sekali atau 8-12 kali dalam sehari. Semakin sering ibu memberikan ASI, maka produksinya juga akan semakin bertambah. Hal ini karena menyusui lebih sering dapat meningkatkan pelepasan hormon prolaktin yang bekerja merangsang produksi ASI pada ibu. Yang ketiga, yaitu pastikan lingkungan sudah nyaman. Mayoritas ibu menyusui yang menggunakan ruang laktasi merasa nyaman dari segi fisik, psikospiritual, lingkungan maupun sosial. Terus selama menyusui, ibu juga disarankan untuk mengelola perasaan cemas, stres, atau depresi dengan baik. Berbagai masalah psikologis tersebut diketahui dapat mempengaruhi produksi ASI. Karenanya, usahakan si ibu menciptakan lingkungan tenang dan santai agar tubuh lebih nyaman saat menyusui. Apabila ibu tengah mengalami stres, coba lakukan sejumlah aktivitas atau hobi yang dirasa dapat meningkatkan mood seperti melukis, perawatan, ke salon, hingga meditasi. Selanjutnya, memicu perasaan senang. Hal ini juga efektif sebagai cara untuk memperlancar ASI ibu. Cara yang keempat yaitu menggunakan kedua sisi payudara. ASI melimpah adalah dengan membiarkan bayi menyusui secara bergantian di kedua payudara.
Jadi biarkan si bayi itu menyusu di payudara sebelah kanan hingga berhenti dengan sendirinya. Kemudian pindah atau gantikan dengan payudara sebelah kiri. Rangsangan atau stimulasi pada kedua payudara dapat membantu menambah produksi ASI. Jadi kalau misalkan ibu menyusui itu harus bergantian biar supaya nanti si payudaranya itu tidak membengkak. Yang kelima yaitu memperhatikan perlekatan bayi. Apabila ASI yang keluar selama bayi menyusui tidak terlalu banyak, maka ada kemungkinan perlekapan bayi kurang tepat. Perlekatan atau juga yang disebut dengan latch-on adalah menempatkan mulut bayi dengan puting susu di posisi yang tepat. Tak hanya untuk memperlancar ASI saja, latch-on ini yang tepat untuk akan menimbulkan munculnya luka atau nyeri pada puting ibu. Cara yang keenam, memastikan nutrisi ibu terpenuhi. Kebutuhan nutrisi yang terpenuhi saat masa kehamilan sangat penting untuk menjaga asupan gizi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Namun, setelah melahirkan pun ibu tetap harus mengonsumsi makanan dengan kandungan nutrisi yang lengkap. Karena saat melahirkan ibu banyak mengeluarkan darah dan tentunya membutuhkan nutrisi yang membantu pembentukan darah lebih cepat. Selain itu, makanan nutrisi tinggi terutama yang mengandung kalsium juga penting untuk membuat ASI keluar lebih lancar. Salah satu cara untuk memperbanyak ASI salah satunya yaitu memastikan kebutuhan nutrisi ibu telah terpenuhi setiap hari. Sejumlah makanan yang disarankan bagi ibu menyusui yaitu asupan yang kaya akan vitamin dan mineral. Contohnya seperti buah-buahan, sayuran hijau, telur, ikan, ayam hingga daging. Selain itu juga ibu juga harus rutin mengonsumsi air putih, banyak-banyakin minum air putih, kurang lebih 2 liter per hari untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Yang ketujuh yaitu mengonsumsi makanan pelancar ASI. Buat ibu-ibu nih yang ingin ASInya deras atau ASInya lancar, bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan mengonsumsi beberapa makanan pelancar ASI. Di sini ada bawang putih. Jadi bawang putih itu mengandung senyawa galactago yang dapat meningkatkan produksi ASI. Terus mengonsumsi oatmeal. Oatmeal juga memiliki kandungan zat besi yang tinggi. Kandungan zat besi diketahui dapat memicu produksi ASI. Terus ibu juga bisa mengonsumsi sayuran. Sayuran seperti contohnya itu wortel, bayam, brokoli, dan ubi karena sayuran tersebut mengandung vitamin, zat besi, kalsium, hingga asam folat yang dapat melengkapi nutrisi dalam ASI. Biji wijen juga mengandung mineral kalsium yang tinggi sehingga bermanfaat untuk memperbanyak ASI dan menunjang pertumbuhan tulang serta gigi bayi. Selanjutnya, makanan lain yang mengandung protein seperti kacang-kacangan, susu almond, telur, dan daging rendah lemak. Yang kedelapan itu melakukan pijat laktasi. Pijat laktasi merupakan salah satu langkah untuk memperlancar ASI. Namun belum semua ibu memahami bagaimana cara pijat laktasi yang benar. Padahal ASI adalah asupan nutrisi yang penting bagi bayi dan harus dipenuhi. Artinya kelancaran ASI merupakan hal yang cukup krusial. Dalam pijat laktasi ini juga merupakan salah satu ASI booster yang dapat membantu memperbanyak produksi ASI, terutama jika terdapat sumbatan pada payudara. Gerakan pada pijat laktasi dapat merangsang produksi hormon oksitosin yang berperan dalam proses pengeluaran ASI. Pijat laktasi dilakukan dengan memijat bagian payudara secara lembut, kemudian berlanjut ke tengguk, punggung, bahu, dan pinggang. Pijatan ini dapat membuat otot menjadi rileks serta memperlancar sirkulasi darah dan kerja hormon oksitosin. Yang kesembilan yaitu istirahat yang cukup. Untuk menjaga kestabilan produksi ASI, ibu disarankan untuk beristirahat dengan cukup dan mengurangi kegiatan di luar rumah atau menghindari aktivitas berat agar tidak lelah berlebihan.
habiskanlah lebih banyak waktu bersantai bersama bayi, dan hindari kebiasaan kurang baik seperti mengonsumsi minuman beralkohol dan rokok, karena itu dapat berpotensi menyebabkan ASI seret.